Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kelas 10. Tulis dulu ya, biar jangan salah nanti Ustaz itu. Ini tadi kelas 11. Saya foto dulu, nanti Ustaz itu susah bedakannya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sedikit dulu tentang ujian praktik kita. Jadi karena kita udah sampai kepada teks anekdot, tapi kan pertengahan bab kita itu sebenarnya di teks eksposisi kan, laporan hasil observasi, eksposisi, anekdot, cerpen. Jadi kita ujian prakteknya kita ambil aja di teks eksposisi, berhubung karena kita daring ya kan. Rencananya saya kemarin mau buat anekdot, tapi karena kita nggak masuk langsung, sepertinya ribet kalau harus pakai video lagi. Jadi supaya kalian lebih simple dan kalian pun nggak repot ngirim-ngirimnya, kita buatlah ujian prakteknya teks eksposisi ya. Nah, seperti yang biasa sudah kita kenal, teks eksposisi ini kan tujuannya apa? Memaparkan data. Ya, memaparkan data, tapi yang datanya itu dimulai dari tesis atau pendapat awal. Jadi dari segi urutan strukturnya, dia ada tesis. Nah, tesisnya inilah yang kemarin kita jelaskan berbagai bentuk. Ada yang sifatnya kamu boleh ambil kuantitatif, boleh kamu ambil yang bentuknya kualitatif. Kuantitatif itu terkait dengan permasalahan yang bisa kamu hitung, misalnya permasalahan alam, terus permasalahan korupsi, permasalahan bansos. Nah, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif dia permasalahan moral, terus penurunan mineral di alam yang sifatnya nilai-nilai kualitas, kehilangan budaya. Kan belakangan ini kayak bahasa daerah atau budaya tertentu tuh udah banyak yang hilang. Bahkan dicatat dari 2050 bahasa di seluruh dunia, per tahunnya itu 100 bahasa daerah itu punah. Nah, itu boleh kita jadikan sebagai tesis kualitatif, kualitas. Kualitas itu berarti harus kita telaah lebih dalam tentang komponen yang kita buat pendapatnya. Lalu kamu butuh cari data. Nah, datanya ini namanya argumen. Ya kan? Struktur argumen kemarin. Inilah yang kamu cari di internet. Ini yang dicari di internet. Jadi bukan cari di internet, copy paste, terus ditaruh di Word, kirim. Saya nggak mau seperti itu ya. Minimal nggak usah banyak-banyak, 3 paragraf saja, ya. Tapi asli gitu. Jadi argumennya ini carilah data pendukung tesis kamu di internet boleh. Boleh dari internet, boleh dari buku, ya. Terus terakhir buatlah rekomendasinya. Nah, rekomendasinya ini bisa berupa simpulan atau sarannya. Jadi gimana sih cara kita menanggulanginya di masa depan? Jadi untuk ujian praktiknya
ya kan? Buat sebuah teks eksposisi ya dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tema bebas. Ya, temanya bebas, terserah apa aja, yang penting perhatikan strukturnya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya minimal 3 paragraf. Jadi nggak usah banyak-banyak. Satu paragraf pertama itu tesis, satu paragraf kedua itu argumen, paragraf ketiganya adalah rekomendasi. Hah? Jadi yang di googling apanya tadi? Apanya? Maksudnya aja saya singkat, argumentasi itu singkatannya argu. Iya. Nah, jadi dia argu itu tesis, argu dan rekomendasinya itu dia harus satu-satu minimal. Jadi minimal 3 paragraf lah ya, jangan sampai 2 lah gitu. Masa nanti argumennya digabung sama sarannya, kan jadi aneh, tercampur-campur. Jadi nggak usah sampai, kalau teks di buku kan banyak kali ya kan, sampai ada 7-8 paragraf. Nah yang kita buat ini nggak usah, cuma 3 paragraf aja. Tapi penulisannya, ingat, saya nggak mau tulis tangan, soalnya ada yang tulisan tangannya terlalu indah, saya sulit bacanya ya kan. Jadi kita sepakat buat di Microsoft Word ya kan, spasinya 1,5, titiknya 0. Nah terus tulisannya Times New Roman biar nggak beda-beda untuk tulisan ya. Nah dikumpul lah di Microsoft Word. Oke? Tapi maksimal Microsoft Word-nya paling tinggi 2013 ya. Kalau Microsoft Word yang 2017 saya belum punya, nanti nggak terbaca di tempat saya ya. Paling kayaknya yang 2013 udah bisa, saya belum update sampai ke 2017. Oke, jadi itu buat di Microsoft Word, spasi 1,5, PT-nya 0, tulisan Times New Roman, kamu ketik rapi, jangan lupa cantumkan nama dan buat judul. Jadi jangan nanti dikumpul, Ustadz ini tugas saya gitu kan, tugas siapa. Jadi buatlah namanya ya, buat nama siapa, kelasnya kelas 10 kan, 10C. Nah terus buatlah judulnya apa. Iya, data pendukung misalnya kan kamu bilang saat ini kita telah menghadapi beberapa masalah lingkungan seperti banjir, tanah longsor, global warming. Kamu boleh buat data-data di internet, misalnya banjir bandang yang terjadi di Jogja, atau misalnya tanah longsor yang terjadi di daerah mana. Kamu boleh kutip sumber dari internet. Iya, data pendukungnya. Tapi kan kalau pendapat ini kamu buat sendiri lah. Kamu mau buat apa dulu gitu. Oh, misalnya nyari di internet teks eksposisi, jadi tuh yang tesis sama rekomendasinya aja yang diubah, ada argumentasinya masa. Ini sama ini harus kamu buat sendiri karena ini kan opini. Berarti ini yang saya nilai nanti. Data pendukung ini pun sebenarnya nanti kan digabungkan dalam beberapa struktur kalimat, bukan data-data itu kamu tulis poin per poin, kan dalam bentuk paragraf. Jadi gimana kamu mengkombinasikan data tadi untuk mendukung pendapat kamu yang di awal gitu. Jadi boleh terserah dulu apa dulu temanya, terserah, boleh tentang agama, boleh tentang game pun boleh. Gimana kita memberdayakan game supaya bisa menjadi prestasi bangsa, atau
gimana kita memberdayakan olahraga di masa pandemi. Banyak sih topik-topik menarik gitu, gimana tetap sehat di masa pandemi, apa data pendukungnya, karena selama pandemi ini banyak orang yang meninggal bukan hanya karena COVID, tapi banyak penyakit-penyakit lain karena kurang beraktivitas seperti biasanya. Jadi gimana? Itu tesisnya kan? Iya, tesis. Argumentasinya kamu kasihlah data-data siapa yang meninggal karena non-COVID atau jumlah pasien meninggal non-COVID di rumah sakit yang meningkat. Kan boleh dicari di internet banyak. Ya misalnya pasien diabetes yang biasanya cuma meninggal. Yang paling panjang itu tesis, argumentasi. Sebenarnya paling panjang itu argumen sih, data pendukungnya. Dan data-data itu kan panjang. Nggak juga, berimbang lah, berimbang. Satu paragraf itu kan nggak banyak-banyak kali, paling 5-7 kalimat ya. 5 kalimat udah. Yang penting ada pendapat kamu nampak, terus gimana kamu cari data untuk mendukungnya, lalu gimana kamu memberikan penyelesaian atau solusinya, udah gitu aja. Ketik, kasih nama, kirim kayak Microsoft Word. Ke grup boleh, ke grup aja lah biar apa, tapi yang dibuat namanya situ. Nanti atau saya foto aja pun bisa nih, saya kirim ke grup. Mana handphone saya tadi? Nggak ada siap. Oh, cuma berapa hari, berapa So, bulan gitu? iya, Berapa? sebulan setengah. Bayar berapa? Nggak tahu saya kalau masalah, karena dia beda-beda program. Terus dia kalau anak guru ada diskon, kalau ada daftar di awal ada diskon, gelombang segini beda, program ini beda, gitu-gitu. Program kedokteran dia beda. Ini, pokoknya dia setiap jalur masuknya beda harganya, terus program yang diambil juga menentukan harga sama jumlah harinya. Ada yang dia program intensif khusus yang dia 1 minggu 4 kali pertemuan. Ada yang dia cuma 2 kali pertemuan. Kebetulan si Usama kemarin dia mandiri, jadi saya nggak masuk. Waktu itu kan udah libur sekolah, jadi saya ngosongkan jadwal. Jadi saya pulang kampung, terus saya cuma ngajar itu sekali kalau nggak salah. Terus seterusnya dilanjutkan tentor lain. Ada loh yang rajin kali, dia sering siapa namanya, si Farhan ya kan, Farhan Aditya itu ya, Iya, dia rajin kan, yang putih itu kan, anaknya yang putih-putih itu kan, tapi dia rajin loh. Maksudnya kalau ngumpul-ngumpul tugas di WA itu, tapi kalau di kelas dia agak-agak ini sih, agak-agak aktif. Cuman kalau di WA dia sering ngumpul.
Oh iya, terus perhatikan juga ya konten bahasanya untuk teks eksposisi. Kumpulan terakhir apa? Oh iya ya, nggak saya buat ya. Kumpulnya terakhir tanggal 15 sebelum ujian tulis. 15 sama berapa? Berapa? Terakhir kami saja. Ini Bisa ada les. iya sih. Bentar ya. Ini tanggal 11. Kamis 16. Udah ujian itu. Belum. Ujian tanggal berapa, Pak? Senin depan. Senin. Kami Senin minggu depan itu semuanya diterapkan. Minggu depan lagi baru ujian. Tanggal 20 kalian baru ujian. Udah deh hari Kamis. Nggak bisa hari Rabu aja. Kamis kok nanti Kamis semua nggak kumpul nanti. Bagus Rabu aja. Jadi Kamis saya cek ulang. Kalau semuanya nanti saya bilang Kamis, nanti pasti yang ngumpul nanti ada yang Jumat belum ngumpul sama kali. Berarti Tanggal 15 aja. Sabtu depan kisi-kisi lah kan? Iya. Sabtu depan baru kisi-kisi. Tadi pun ada saya gambaran kasih kisi-kisi juga di kelas 11. Karena soalnya ada saya kelas 10 belum saya minta sama Ustazah Maulina. Karena yang buat soal bukan saya yang kelas 10, kalau kelas 11 12 ya saya. Iya, 15 saja pas. Udah cukup banyak itu waktunya. Orang cuma 3 paragraf kok sampai 5 hari udah pasnya itu. Udah banyak itu. Hari Rabu tuh yang malam aja saya buat. Paling lambat Rabu tanggal 15 pukul 20. Times New Roman itu apa Ustadz katanya? Jenis tulisan. Kamu tahu Times New Roman apa kan? Ada yang nanya, Ustadz Times New Roman itu apa? Times New Roman itu kan bisa di setar-setar. Iya, kalau nanti beda-beda kan ada dia yang ukuran tulisan 12, tapi begitu pakai jenis tulisan ada dia satu. Jadi besar kali. Itu maksud saya biar rapi. Times jenis tulisan. Oh yang saya buat? Yang ingat kan masa yang kayak biasa tulisan. Iya, yang kalau komputer biasa kalau dia bawaan default dia namanya Calibri. Calibri itu dia terlalu rapat. Kalau orang normalnya buat karya ilmiah sama tulisan untuk ujian biasanya di kampus-kampus pakai Times New Roman. Kalau PT itu dia ini kayak kalau kamu buka Word di bagian atas itu kan ada paragraf kan. Nanti kalau kamu klik bagian ujungnya itu nanti terbuka kotak dialognya itu. Nanti ada tulisannya PT. PT-nya itu kamu nolkan supaya dia rapi. Kalau nggak nanti dia di enter spasinya bisa besar kali gitu. Jadi PT-nya buat nol aja, jadi dia bisa rapet gitu. Ada dia kan komputer itu dia langsung PT-nya tuh tinggi kali 12 gitu. Jadi dia jadi terlalu ini. Waalaikumsalam. Iya Ustaz. Nggak, ntar kan ada konten kebahasaan itu. Yang di halaman
72 ya, halaman 72 yang ini. Nah, pegang aja bukunya. Nah, di halaman 72 itu kan ada konten kebahasaan itu penggunaan kata leksikal. Nah, leksikal itu adalah kata-kata yang bermakna sebenarnya. Jadi kalau nanti kamu buat eksposisi, jangan pakai kata-kata kiasan. Kadang-kadang kan kalau kita contek di internet, ada di eksposisi yang pakai kayak idiom. Kita ini sudah Indonesia sebagai negara yang bermulut besar gitu. Itu nggak boleh dalam teks eksposisi, salah. Karena eksposisi yang benar bukan baku. Mulut besar itu baku, tapi dia kata kiasan atau idiom namanya. Itu nggak dibenarkan digunakan dalam teks eksposisi, makanya harus dia bahasa yang sebenarnya. Kalau mulut besar nanti betul-betul diartikan mulutnya besar gitu. Oh, yang ini yang boleh kiasan anekdot. Iya, anekdot yang boleh kiasan karena dia tergolong naratif teks. Makanya kalau di soal-soal teks untuk eksposisi, prosedur tuh nggak boleh ada kata kiasan, nanti diartikan dengan makna yang sebenarnya. Terus gunakanlah kalimat-kalimat yang verbal gitu, maksudnya yang ada tindakannya jelas gitu, karena kan eksposisi ini dia memaparkan data, maka dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya verbal. Kalimat verbal ini yang predikatnya itu kata kerja, bukan kayak misalnya saya guru, saya pengamen gitu-gitu, nggak gitu. Salah, kita harus bertindak cepat dalam menangani yang gitu dia kalau kalimat-kalimat dalam teks eksposisi. Jadi perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, ada pertanyaan? Udah siap saya nyampaikan ujian? Oke, untuk ujian eksposisi saya pikir udah bisa lah ya, hari Rabu malam udah bisa dikerjain, besok hari Minggu ada waktunya. Ngerjain itu kalau misalnya serius 1 jam pun nggak sampai sih sebenarnya. Jadi di hari Rabu udah bisa dikumpul, Kamis nanti saya cek ya siapa-siapa aja udah ngumpul. Terus untuk teks anekdot ini juga udah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk kepada teks cerpen. Cerpen ini sih sebenarnya hikayat. Materinya sampai sebelum ini. Kenapa? Oh, batas mitnya itu sampai cerpen. Iya, sebenarnya cerpen itu setengah Aja. Nah, nanti materi cerpen ada masuk sedikit atau pengantar-pengantarnya aja. Bukan cerpen sih, kalau kalian namanya hikayat. Tapi kalau nanti materi mit, nanti saya sampai anekdot aja kayaknya. Cerpen itu kelas 11. Jadi kan teks kita kan adalah porsi observasi, eksposisi, anekdot, hikayat. Nanti kan kita yang paling pasti masuk itu pasti eksposisi sama laporan observasi, mulai dari struktur, kaidah kebahasaannya, contoh-contoh bentuk kayak mana pernyataan umum, gimana nanti deskripsi bagian, bagaimana deskripsi manfaat, nah itu yang keluar. Terus kalau nanti anekdot mungkin ada muncul, tapi hanya mungkin pengertian atau Ustaznya yang nanti dimasukin semua. iya, kemarin kan kami sepakati materinya sampai mana. Oh, udah Kami kan walaupun gitu tetap disepakati, misalnya kayak kelas 9 sampai mana aja gitu. Jadi saya bisa sampai mana gitu ngajari materinya. Kalau hikayat ini memang materi terakhir sebenarnya. Cuman kan kita terakhir belajar itu sebenarnya di bulan 10 atau 11 awal. Karena kan kita 11 akhir udah ujian. Awal Desember itu udah mulai pembagian ini. Mulai rapat kan pertengahan Desember. Awal Desember itu udah tinggal remedial biasanya. Jadi 1 bulan lagi nanti tinggal di bulan 10 lah kita belajar hikayat 1 bulan. Iya, hikayat bulan 10. Hah? Di bulan 9 pun udah pertengahan kan? Iya, harusnya ini kan anekdot ini ada namanya teks produksinya. KB produksi, misalnya kalian buat anekdot terus kan tampilkan ke depan. Nah sebenarnya gitu KD-nya, namanya bahasa itu kan harus ekspresif. Jadi dia nggak bisa cuma materi-materi doang. Tapi macam mana lah yang kita daring ya kan.
Nah, aspek itu perbedaannya bisa kita lihat di halaman 86 sih. 86 itu ada aspek anekdot, dosen yang menjadi pejabat. Ini kayaknya perlu dicatat deh halaman 86 ya. Nanti di rumah, coba yang di rumah halaman 86 perbedaan tabelnya itu dicatat ya. Soalnya itu nanti mungkin ada dikeluarkan di ujian. Perbedaan antara anekdot dengan humor. Kamu mau buku catatan nggak? Apa? Kamu mau buku catatan? Enggak. Ada saya sedikit aja. Oh ya udah. Halaman 86 di situ ada tabel. Tabelnya tentang aspek perbedaan antara dosen menjadi pejabat dengan humor. Jadi humor dan anekdot itu kan kemarin beda. Kemarin udah ini udah ada. Udah perbedaannya. Humor dan anekdot. Emang itu yang kamu catat? Ya ada juga. Bukan yang ini yang kamu catat, yang halaman 83. Masalah yang dibahas ini bukan? Oh yang 8 yang mana? Yang ini. Kayaknya kamu catat kemana struktur sama yang masalah ini kan? Kalau catatan yang 86. Iya, yang 86 itu dia yang ini perbedaan. Nanti maksudnya gini, kalau muncul teks itu membedakannya dengan humor apa gitu. Kalau anekdot kan dia sifatnya peristiwa nyata, kalau si humor rekaan. Supaya paham aja nanti kalau nanti ada kali ini. Iya. Misalnya gini, ada soal. Berikut ini adalah jenis teks yang merupakan anekdot. Apa yang membuat teks tersebut tergolong ke dalam teks anekdot gitu kan? Berarti dia mungkin ada berdasarkan kisah nyata, terus dia menggunakan masalah terkait dengan tokoh publik kayak presiden, si Gus Dur gitu-gitu. Terus menyampaikan kritik atau sindiran, pesan. Kalau humor kan dia nggak ada pesannya, cuma ngibur doang. Ini kelas apa? 11 tadi, 11 yang pertama, ini kelas 10 sekarang. Setelah ini nanti kelas 12. Jadi kalau ada penggalan yang nanya fungsi komunikasi, itu berarti dia membahas tentang kritiknya. Jadi di dalam anekdot itu namanya ada aspek ide cerita, berarti maksudnya peristiwa nyata atau rekaan. Isi terkait tokoh nyata atau tokoh sehari-hari publik gitu. Kalau fungsi komunikasi maksudnya dia berkaitan dengan kritik apa yang disampaikan. Jadi kata kuncinya seperti itu. Perhatikan kalau diminta soal ide cerita, oh berarti maksudnya ini berdasarkan kisah nyata atau enggak. Kalau isi dia berdasarkan tokoh publik atau enggak. Kalau fungsi komunikasi ada kritiknya atau enggak. Jadi kalau nanti ada bunyi soal, coba kamu tentukan fungsi komunikasi dari teks anekdot berikut. Berarti yang kamu buat apa pesan atau sindiran halus dalam teks itu. Gitu. Nah itu yang sering salah artikan, kadang-kadang nanti saya tanya beda, jawabnya nanti beda gitu, makanya perhatikan isi bukunya gitu kan. Pernah nih saya keluarkan di tahun kelas 10 yang kemarin, apa fungsi komunikasi dalam menyampaikan teks anekdot di atas. Terus dibilangnya agar pembaca paham katanya. Padahal maksudnya itu apa sindiran yang terdapat dalam teks anekdot itu. Terus makna tersiratnya apa ya? Apa pengertian dari sindiran itu kalau makna tersirat? Apa? Di depan aja. Kenapa kamu nggak bawa buku ya? Hai.
Udah, kamu mau balik ya? Udah ada dia. Belum. Kalau di jadwal kita sampai jam 9.30, 10 menit lagi ya. Ngapain apa? Cepat-cepat. Tepat. Oh, kalau paling nggak kurang aja lah banyak-banyak ya kan? Kurangnya setengah jam gitu. Iya, rata-rata gitu. Yakin? Mana ada setengah jam pun ada banyak. Mungkin terpotong. Hanya sama. Iya. Iya lah. Apa ya? Mana ada sejam? Cuma lebih lah. Setengah jam. Kalau setengah jam sejam. Robi Respati. Enggak, lebih. Cuman dia kayak yang lain mana ada. Kalau saya soalnya pernah kelas 9 nggak sadar terpencet tombol spasi. Apa? Tombol spasi itu kan memberhentikan record. Apa? Tombol spasi itu memberhentikan record. Terberhenti recordnya. Saya pernah nggak sadar gitu, kena buku kan, saya gini tek gitu, tekan tombol spasinya. Jadi putus di tengah. Enggak lah, nggak sempat, waktunya lagi harus ganti kelas. Kalau kelas 9 kan masuk mereka, harus tukar guru. Saya sambung lagi, tapi tinggal sikil 5 menit lagi. Tapi udah pernah, udah record saya 20 menit, 10 atau 15 menit gitu. Terus saya sambung lagi di akhir 5 menit gitu. Jadi sikit rekamannya gitu. Kadang-kadang mungkin ada juga ustadz yang gitu, dia ya, bukan. Kecuali kalau ada masuk sebagian baru betul. Iya. Kecuali kan ini ada kalau masuk semua, ada masuk sebagian baru betulan. Betulan itu ya. Semua, ya. Ada materinya ya. Kelas 9 mereka. Oke, kita bisa lihat untuk mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot di halaman 94. Nah, di situ katanya anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Jadi sebenarnya tidak ada kesepakatan khusus kalau yang namanya anekdot itu harus disajikan secara dialog atau narasi. Jadi boleh mana aja, yang penting ada pesan yang mau disampaikan. Contoh penyajian dalam bentuk dialog, percakapan 2 orang atau lebih dapat dilihat pada anekdot dosen yang menjadi pejabat. Terus salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung atau kalimat yang pakai tanda petik. Contoh di sini, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, kata Tono. Nah di situ kan dia pakai tanda petik. Begitu aja diperhatikan sih Ton, kata. Dari kutipan anekdot di atas kamu dapat melihat bahwa kalimat langsung memiliki ciri sebagai berikut. Diawali dan diakhiri dengan petikan. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Antara pembicara dan apa yang dikatakan dipisah dengan tanda titik 2. Jadi siapa yang bicara sama isi pembicaraan itu dikasih titik 2. Selain dituliskan dalam bentuk dialog seperti pada anekdot dosen yang menjadi pejabat, ada juga anekdot yang disajikan dalam bentuk narasi. Coba bandingkan bagaimana penulisan kalimat langsung dalam anekdot berikut. Nah ini ada anekdot judulnya Kisah Pengadilan dan Tindak Pidana Korupsi. Jadi pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar Anda dapat menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh maaf, saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Kata gitu. Jadi nyindir hakim yang sekarang itu gampang disogok. Nah dari sini ada beberapa kalimat yang sifatnya dialog ya. Tapi di sini nggak dialog full karena di sini nggak ada nama dan
tokoh-tokoh yang ikut terlibat gitu. Jadi ini tergolong ke dalam si anekdot narasi. Ya, jadi ini tergolong ke dalam anekdot yang sifatnya narasi, bukan yang eksposisi tadi atau yang dialog. Oke? Oke, itu saja untuk hari ini pembelajaran kita. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di grup. Tapi baru 35 menit sih. Udah bisa kan? Harusnya kita berapa menit? Ya, 1 jam 60 menit. Masih enggak 40 menitan lah, kurang 20 menit lagi. Sama kali. Tapi materinya udah. Harusnya ini produksi kalau misalnya masuk. Mau apa? Mau ini lama-lama. Oh, bukan, nggak enak aja gitu kok, sedikit kali nanti gitu. Ini aja banyak banget. Apa? Segitu aja. Udah banyak kali tuh Pak jadi itu. 40 menit ya? Iya ya. Oke lah, kalau begitu, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WA. Ya, itu saja untuk hari ini. Jadi pokoknya kenali bentuk teks anekdotnya, boleh narasi atau boleh dialog. Jadi bukan berarti ada dialognya, dia pasti bentuknya dialog. Kadang-kadang ada narasi yang dalamnya ada dialog. Dan ujiannya jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.